Halo co-friend, pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai reaksi redoks. Nah, pada soal diketahui dua reaksi A dan B. Pada reaksi A dan B ini merupakan reaksi redoks, dan kita disuruh menyetarakan reaksi A dan reaksi B ini dengan metode bilangan oksidasi. Nah, reaksi pertama yang akan kita setarakan yaitu reaksi yang A. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Beloks. Untuk reaksi yang A ini, dapat kita tentukan atom yang mengalami perubahan Beloks yaitu atom I dan atom S. Nah, atom yang I ini jumlahnya pada ruas kiri 1, sedangkan pada ruas kanan jumlahnya 2. Maka dari itu kita akan menambahkan koefisien 2 pada KI atau spesi KI yang terdapat pada spesi ruas kiri. Nah, kemudian untuk atom sulfurnya yang akan mengalami perubahan Beloks setelah sama pada ruas kiri, pada spesi H2SO4, jumlah atom S-nya 1, sedangkan pada H2S, yaitu spesi yang kanan, jumlah atomnya juga 1. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan Beloks dan jumlah penurunan dan peningkatan Beloksnya. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu reaksinya, adalah sebagai berikut, kemudian kita tentukan Beloksnya. Untuk K, pada KI ini Beloksnya adalah plus 1. Sedangkan terdapat koefisien 2 di depannya, sehingga kita kalikan 2, sehingga kita dapatkan Beloks K-nya adalah plus 2. Kemudian Beloks I-nya kita dapatkan minus 2, karena KI ini merupakan suatu senyawa yang netral, maka dari itu Beloks I-nya ini akan kebalikan dari Beloks dari K-nya. Kemudian Beloks hidrogen pada H2SO4 untuk satu hidrogennya adalah plus 1. Kemudian Beloks sulfur adalah plus 6 dan Beloks untuk satu oksigennya adalah minus 2. Kemudian selanjutnya untuk Beloks 1K pada K2SO4 adalah plus 1 karena K ini merupakan unsur yang terdapat pada golongan 1A. Kemudian Beloks sulfurnya adalah plus 6, kemudian Beloks 1 oksigennya adalah minus 2. Selanjutnya Beloks H2 pada H2S untuk satu hidrogennya adalah plus 1. Jika ada dua hidrogen, maka Beloksnya adalah plus 2. Untuk satu hidrogen, Beloksnya adalah plus 1. Kemudian Beloks sulfurnya adalah minus 2, karena pada H2S terdapat 2 atom hidrogen, sehingga Beloksnya plus 2. Jadi kita dapat hitung Beloks sulfurnya adalah minus 2. Kemudian Beloks I2-nya adalah 0, karena dia merupakan karena ini merupakan senyawa yang netral. Kemudian Beloks hidrogennya adalah plus 1 untuk satu hidrogen pada H2O, kemudian Beloks oksigennya adalah minus 2 untuk satu oksigennya. Nah, kemudian untuk kita memudahkan kita melihat penurunan dan peningkatan Beloksnya, kita dapat menggunakan garis bantuan seperti ini. Nah, dapat kita lihat, I pada KI ini mengalami kenaikan Beloks dari minus 2 menjadi 0, sehingga dia mengalami oksidasi, yaitu naik sebanyak 2. Kemudian, sulfur ini akan mengalami penurunan Beloks dari plus 6 menjadi minus 2, sehingga dia mengalami reduksi, yaitu turun sebanyak 8. Jadi kita akan menyamakan kenaikan dan penurunan Beloks ini dengan mengalihkan 4 pada spesi yang teroksidasi dan mengalihkan 1 pada spesi yang tereduksi. Sehingga kita dapatkan persamaan reaksi seperti ini. Kemudian kita akan menyamakan jumlah sulfurnya. Pada ruas sebelah kiri terdapat satu sulfur, sedangkan pada ruas kanan, pertama kita akan menyamakan jumlah atom K-nya terlebih dahulu. Pada ruas kiri, atom K-nya adalah 8. Pada ruas kanan, atom K-nya hanya 2. Maka dari itu kita akan memberikan koefisien 4 pada K2SO4, sehingga persamaan reaksinya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita juga menyamakan jumlah sulfurnya, sehingga kita menambahkan koefisien 5 pada H2SO4 ini. Sehingga kita dapatkan reaksinya menjadi seperti ini. 5 sulfur pada ruas sebelah kiri, dan 5 sulfur juga pada ruas sebelah kanan. 8K pada ruas sebelah kiri, dan 8K juga pada ruas sebelah kanan. Nah, kemudian selanjutnya kita samakan jumlah hidrogennya. Pada ruas kiri terdapat 10 hidrogen, sedangkan pada ruas kanan hanya terdapat 4 hidrogen. Maka dari itu kita akan menambahkan koefisien 3 pada H2O ini. Koefisien 4 pada H2O ini, sehingga kita dapatkan 10 hidrogen di ruas kiri dan 10 hidrogen di ruas kanan. Selanjutnya kita akan menyamakan jumlah atom oksigennya. Pada ruas kiri terdapat 20 atom oksigen. Pada ruas kanan terdapat 4 kali 4, 16,
15 tambah 4, 20. 20 atom oksigen juga. Sehingga dapat kita simpulkan, persamaan reaksi ini telah setara. Jadi persamaan reaksi setara dari reaksi yang A adalah persamaan reaksi yang ini. Kemudian selanjutnya reaksi yang B, reaksinya seperti ini. Kemudian langkah yang sama kita lakukan, memitralkan jumlah atom yang mengalami perubahan bilok. Nah, untuk bilok sulfur pada ruas kiri dan ruas kanan telah sama. Telah setara, jumlahnya 1 ruas kiri, 1 ruas kanan juga. Kemudian jumlah nitrogen pada ruas kiri dan ruas kanan juga telah sama, yaitu 1 untuk HNO3 dan 1 untuk NO. Kita hanya meninjau spesies yang akan mengalami perubahan bilok saja. Nah, kemudian reaksinya akan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita menentukan biloks dan jumlah penurunan dan peningkatan biloksnya. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu reaksinya, terus kita tentukan biloksnya. Untuk Cu biloksnya plus 2, sedangkan sulfur biloksnya minus 2, karena umumnya Cu ini bermuatan plus 2 dan sulfur bermuatan minus 2. Kemudian biloks hidrogennya adalah plus 1, biloks nitrogennya adalah plus 5, biloks 1 oksigennya adalah minus 2. Karena terdapat 3 oksigen, maka total biloks O ini adalah minus 2 kali 3 sama dengan minus 6. Minus 6 ditambah plus 1 adalah minus 5. Jadi kita dapatkan biloks nitrogennya adalah plus 5, yaitu kembalikan dari minus 5. Kemudian selanjutnya yaitu biloks Cu-nya adalah plus 2. Sedangkan biloks 1 nitrogennya adalah plus 5, biloks 1 oksigennya adalah minus 2. Karena NO3 ini umumnya bermuatan negatif 1, dan terdapat 2 NO3, maka total muatannya menjadi minus 2. Maka dari itu biloks dari Cu-nya menjadi plus 2. Kemudian biloks sulfurnya, karena dia merupakan atom bebas, biloksnya adalah 0. Kemudian biloks 1 atom nitrogen pada NO adalah plus 2, karena biloks 1 oksigennya adalah minus 2. Kemudian pada hidrogen pada H2O, biloks 1 hidrogennya adalah plus 1, biloks 1 oksigennya adalah minus 2. Kemudian untuk memudahkan kita meninjau penurunan dan peningkatan biloks, kita dapat menggunakan garis bantu seperti ini. Nah, dapat kita lihat S pada CuS akan mengalami oksidasi karena mengalami peningkatan biloks dari minus 2 menjadi 0. Dengan mengalami oksidasi yaitu naik sebesar 2. Kemudian nitrogen pada HNO3 akan mengalami reduksi yaitu penurunan biloks dari plus 5 menjadi plus 2 pada NO. Sehingga ia akan mengalami reduksi yaitu turun sebesar 3. Untuk menyamakan penurunan dan peningkatan biloks, kita kalikan 3 pada spesies yang teroksidasi dan kita kalikan 2 pada spesies yang tereduksi. Sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita samakan jumlah atom nitrogennya pada ruas kiri dan ruas kanan. Pada ruas kiri terdapat 2 atom nitrogen, sedangkan pada ruas kanan terdapat 2 ditambah 2, terdapat 4 atom nitrogen. Kemudian kita juga akan menyamakan jumlah atom Cu-nya. Pada ruas kiri terdapat 3 atom Cu, kemudian pada ruas kanan hanya terdapat atom Cu. Maka dari itu kita akan menambahkan koefisien 3 pada CuNO3 2 kali, dan kita akan menambahkan 8, koefisien 8 pada HNO3, sehingga jumlah nitrogen dan jumlah Cu pada ruas kiri dan ruas kanan sama. Kemudian kita akan mengecek jumlah hidrogen pada ruas kiri dan ruas kanan. Pada ruas kiri terdapat 8 hidrogen, sedangkan pada ruas kanan terdapat 2 hidrogen. Maka dari itu kita akan menambahkan koefisien 4 pada air yang terdapat pada ruas sebelah kanan, sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita selanjutnya akan mengecek jumlah oksigennya apakah sama pada ruas kiri dan ruas kanan. Pada ruas kiri terdapat 24 atom oksigen. Pada ruas kanan terdapat 3 kali 2, 6 kali 3, 18. 18 ditambah 2, 20. 20 tambah 4, 24. Ya, sama. Ruas kiri dan ruas kanan telah sama jumlah atom oksigennya. Jadi dapat kita simpulkan reaksi setara untuk reaksi redoks yang terdapat pada bagian B pada soal adalah seperti ini, yang terdapat pada kotak. Jadi kita telah menyetarakan reaksi A dan reaksi B dengan metode bilangan oksidasi. Sekian dulu ya, co-friends. Sampai jumpa di soal berikutnya.